Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Cilacap, yang saya hormati kepada Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk MTs Negeri 3 Cilacap, yang saya banggakan kepada anak-anakku sekalian, khususnya untuk siswa baru tahun pelajaran tahun 2021-2022. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tata tertib siswa MTs Negeri 3 Cilacap untuk tahun pelajaran 2021-2022. Yang akan kami sampaikan adalah tata tertib siswa dalam kondisi normal, bukan kondisi pandemi COVID-19. Untuk materi tata tertib siswa untuk MTs Negeri 3 Cilacap dalam kondisi COVID nanti akan kami sampaikan dalam materi berikutnya. Baik anak-anak sekalian, akan kami sampaikan tata tertib siswa MTs Negeri 3 Cilacap untuk tahun pelajaran 2021-2022 dalam kondisi normal. Yang pertama, pasal 1, itu berkaitan dengan kedisiplinan. Pertama, siswa sudah berada di madrasah pukul 6:50 waktu Indonesia bagian Barat atau 10 menit sebelum bel masuk. Yang kedua, pembelajaran dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, diawali dengan hiwar atau percakapan menggunakan bahasa Arab atau conversation, percakapan menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan di luar kelas dalam kondisi cuaca yang cerah atau tidak hujan, bisa juga dilaksanakan di dalam kelas sesuai dengan kondisi yang ada pada hari itu, atau disesuaikan dengan instruksi dari wali kelas masing-masing. Setelah di dalam kelas diadakan doa sebelum pembelajaran, kemudian ada tadarus atau membaca Al-Quran, kemudian membaca Asmaul Husna, hafalan juz amma, dan menyanyikan lagu wajib nasional, kecuali pada saat upacara dan sholat duha. Pada saat upacara biasanya dilaksanakan pada hari Senin atau pada hari-hari besar nasional, dan sholat duha biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pada awal pembelajaran. Untuk anak laki-laki yang berada di sholat, sedangkan anak perempuan nanti kita pelaksanaan sholat duhanya berada di gor yang sedang dengan kondisi yang sudah kita siapkan. Yang kedua, yang ketiga, kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7 waktu Indonesia dan berakhir pada pukul 13:55 pada hari Senin, dan hari Selasa sampai Kamis dan Sabtu berakhir pada pukul 13:45, dan hari Jumat berakhir pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran kelas full day school, yaitu pada hari Senin sampai hari Jumat, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 15:30. Setelah itu diadakan sholat asar berjamaah. Dan pada hari Sabtu pembelajaran dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pada pukul 13:45 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi siswa yang piket harus datang lebih awal, yaitu 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi harapannya petugas piket itu harus datang lebih awal supaya bisa mengerjakan pembersihan kelas. Jika nanti ketika jam 7 waktu Indonesia bagian Barat sudah bersih kelasnya. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan di madrasah. Secara reguler kita adakan setiap hari Senin, dan secara insidental kita sesuaikan dengan waktu di mana di situ ada kegiatan upacara, yaitu pada hari-hari besar nasional.
Ya, selanjutnya siswa datang terlambat. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapatkan izin dari guru piket atau petugas keamanan. Jadi bagi siswa yang terlambat masuk ke dalam area madrasah, sebelum masuk ke kelas minta surat izin ke guru piket atau ke petugas keamanan atau satpam yang berada di depan. Selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, siswa wajib berada di dalam kelas dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Selanjutnya, bagi siswa yang akan meninggalkan pelajaran atau meninggalkan madrasah harus mohon izin kepada guru yang bersangkutan. Ketika Bapak Ibu guru yang sedang di dalam kelas, maka ketika kalian akan meninggalkan pelajaran atau meninggalkan kelas, dimohon untuk mohon izin kepada guru yang bersangkutan. Atau ketika kamu akan meninggalkan madrasah, ada kepentingan keluarga, ada kepentingan yang lain, kamu harus minta izin kepada guru piket atau petugas keamanan yang berjaga di pos satpam. Apabila ada jam kosong, siswa harus tetap berada di dalam kelas. Kemudian salah satu melapor kepada guru piket atau wali kelas supaya meminta tugas kepada guru yang bersangkutan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kehadiran siswa di madrasah minimal 95% dan ketidakhadiran siswa maksimal 5% di luar sakit dan izin. Jadi kalau alpa dan sebagainya itu maksimal 5%, kecuali sakit. Kalau sakit itu biasanya sampai sembuh. Dan itu pun harus ada pemberitahuan dari keluarga dengan dibuktikan dengan surat dari dokter. Selanjutnya, bagi siswa yang berhalangan hadir atau masuk, harus memberitahukan dengan surat izin yang diketahui dan ditandatangani orang tua atau wali siswa yang bersangkutan, atau memberitahukan lewat telepon. Lewat telepon itu bisa lewat telepon kantor atau telepon ke wali kelas masing-masing. Pemberitahuan lewat telepon harus ditindaklanjuti dengan surat izin dan orang tua atau wali. Surat izin dari orang tua atau wali bahwasanya anak itu terlambat masuk atau ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan atau kepentingan yang harus dilaksanakan di rumah. Apabila sakit lebih dari 3 hari, maka harus ada surat keterangan dari dokter atau paramedis. Yang selanjutnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, siswa wajib mengikuti sholat duha dan sholat duhur berjamaah sesuai dengan jadwal. Sholat duha, seperti tadi saya sampaikan di awal, biasanya diadakan setiap hari Jumat. Bagi anak laki-laki, sholat duha di musola. Bagi anak perempuan, sholat duha di gor yang sudah kami siapkan untuk kegiatan sholat duha. Insya Allah sudah kita sterilkan. Siswa kelas 7 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan 2 ekstrakurikuler pilihan, dan siswa kelas 8 wajib mengikuti 2 ekstrakurikuler. Jadi kelas 7 itu wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan mengikuti 2 ekstrakurikuler pilihan. Sedangkan untuk kelas 8 wajib mengikuti 2 kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Yang selanjutnya, siswa wajib mengikuti pembelajaran tambahan yang diadakan di madrasah. Ketika kelas 9 untuk menghadapi kegiatan akhir tahun, mungkin ada tambahan pembelajaran dari Bapak Ibu guru, maka siswa tersebut wajib mengikuti pelajaran tambahan yang diadakan di madrasah. Atau bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih yang ditunjuk oleh Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan yang ada di madrasah, itu pun siswa itu wajib mengikuti pembelajaran tambahan yang diadakan di madrasah.
Yang selanjutnya anak-anak sekalian yang saya cintai, siswa wajib melaksanakan 7K, yaitu kebersihan, keindahan, ketertiban, kerindangan, keamanan, kekeluargaan, dan kedamaian. Apalagi sekarang kita untuk MTs Negeri 3 Cilacap sudah menjadi Madrasah Adiwiyata tingkat provinsi. Untuk itu, anak sekalian harus mengindahkan kegiatan 7K ini. Pasal 2 terkait dengan kerajinan dan kerapihan. Yang pertama, selama berada di madrasah, siswa harus berpakaian rapih, memakai seragam lengkap, berikat pinggang, identitas madrasah, berkaos kaki beridentitas madrasah, dan bersepatu hitam polos. Yang kedua, ketentuan kegunaan seragam. Hari Senin dan Selasa, anak-anak sekalian memakai seragam OSIS lengkap beratribut MTs Negeri 3 Cilacap, berikat pinggang warna hitam, beridentitas madrasah, berkaos kaki putih, beridentitas madrasah, bersepatu hitam polos. Bagi siswa putra berbaju OSIS lengan pendek, dimasukkan ke dalam celana panjang biru, berdasi identitas madrasah, dan berpeci hitam polos. Bagi siswa putri berbaju OSIS lengan panjang, dimasukkan ke dalam rok panjang biru dan berjilbab biru beridentitas madrasah. Pada hari Rabu dan Kamis memakai seragam identitas madrasah, berdasi identitas madrasah, berikat pinggang warna hitam beridentitas madrasah, berkaos kaki putih beridentitas madrasah, bersepatu hitam polos. Dan bagi siswa putra kelas 7, 8, dan 9 berbaju identitas madrasah lengan pendek dan bercelana putih berpeci hitam polos. Bagi siswa putri kelas 7, 8, dan 9 berbaju identitas madrasah lengan panjang dan memakai rok warna putih berjilbab warna putih. Selanjutnya untuk hari Jumat, siswa memakai seragam pramuka lengkap. Pramuka lengkap itu pakaian pramuka dengan menggunakan hasduk. Untuk siswa putri memakai jilbab beridentitas madrasah, berikat pinggang warna hitam, berkaos kaki hitam beridentitas madrasah, dan bersepatu hitam polos. Sedangkan untuk hari Sabtu memakai pakaian olahraga, kaos dan training yang ditentukan oleh madrasah, bersepatu hitam polos. Dan untuk selanjutnya, siswa memakai kaos maksud kami, siswa itu memakai kaos dalam atau singlet berwarna putih polos. Artinya harus memakai kaos dalam, ya, kaos dalam, baik putra maupun putri. Apalagi untuk siswa putra itu dilarang untuk mengenakan kaos dalam yang bergambar. Selanjutnya bagi petugas upacara hari besar atau hari Senin memakai seragam putih-putih, berpeci atau menurut ketentuan seragam harian dan bersepatu polos. Khususnya untuk hari Senin memakai pakaian OSIS, ya, untuk hari Senin. Sedangkan untuk hari besar khususnya, ya, memakai seragam putih-putih. Bagi peserta upacara memakai seragam OSIS lengkap, berpeci atau menurut ketentuan seragam harian bersepatu hitam polos. Pada waktu olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga, yaitu kaos dan training atau yang ditentukan oleh madrasah. Pada saat kegiatan ekstrakurikuler, siswa berpakaian seragam madrasah yang ditentukan pembina ekstrakurikuler dan bersepatu. Tidak boleh memakai sandal jepit. Yang ketujuh, siswa putri memakai jilbab yang ditentukan oleh madrasah. Dan yang kedelapan, untuk rambut siswa, khususnya untuk anak putra, berukuran 21. Ukuran 2 untuk atas dan 1 untuk bagian kepala bawah. Artinya rambut itu untuk siswa putra tidak boleh gondrong atau panjang. Pasal 3, kepribadian. Yang pertama, siswa harus berperilaku sopan terhadap kepala madrasah, guru, pegawai, siswa, masyarakat, dan seluruh madrasah, dan juga untuk sopan terhadap tamu madrasah. Yang kedua, siswa wajib membudayakan sikap senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Siswa wajib menjaga nama baik madrasah dimanapun berada, baik di madrasah maupun kalian berada di lingkungan.
Kalian harus menjaga nama baik madrasah kita. Yang keempat, siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Bab kedua, terkait dengan larangan. Pasal 1, siswa dilarang memakai kaos dalam berwarna selain putih polos. Seperti tadi saya sampaikan, tidak boleh memakai kaos yang bergambar. Kemudian, pasal 2, siswa memakai tas atau pakaian bergambar, bertuliskan kata-kata atau kalimat yang tidak sopan, dan dicoret-coret atau disablon yang tidak sopan. Jadi siswa dilarang memakai tas atau pakaian bergambar, bertuliskan kata-kata atau kata kalimat yang tidak sopan, dicoret-coret atau disablon. Yang kedua, siswa dilarang memakai aksesoris maupun tambalan yang tidak sesuai dengan warna atau atribut seragam yang ditentukan madrasah. Pasal ketiga, siswa putra dilarang memakai perhiasan seperti gelang, kalung, cincin maupun anting-anting. Yang kedua, siswa putri dilarang memakai gelang kaki dan perhiasan yang berlebihan. Untuk pasal 4, yang pertama, siswa putri dilarang bercat kuku panjang atau bersemir warna, bertato, berjilbab tidak rapi, berhias atau bersolek, dan memakai aksesoris secara berlebihan. Yang kelima, siswa putra dilarang berkuku panjang, bercat kuku, berambut gondrong atau panjang, tidak boleh bertato, bertintik, bersemir warna, atau berjambul atau berkucir. Yang keenam, membawa dan atau merokok. Yang ketujuh, siswa dilarang membawa senjata tajam atau barang berbahaya. Yang kedua, siswa dilarang membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan psikotropika. Yang ketiga, siswa dilarang melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual, kriminal, atau perzinahan. Pasal 8, siswa dilarang menempatkan sepeda di sembarang tempat, karena tempat parkir sudah kita sediakan. Siswa dilarang memakai sepeda teman atau orang lain tanpa izin. Siswa dilarang bermain di tempat parkir sepeda. Dan yang pasal 9, siswa membawa HP dan kendaraan bermotor ke dalam lingkungan madrasah. Jadi siswa dilarang membawa HP dan kendaraan bermotor ke dalam lingkungan madrasah, kecuali ada izin dari guru yang bersangkutan untuk membawa HP untuk pembelajaran. Itu pun ada syarat dan ketentuannya. Pasal 10, siswa dilarang menyimpan, membawa, menyebarluaskan buku, VCD atau gambar porno dan sejenisnya. Yang 11, siswa dilarang meminta secara paksa dalam bentuk apapun terhadap teman dan orang lain. Pasal 12, siswa dilarang berkelahi, menghasut, menghina, dan mengancam terhadap orang lain. Pasal 13, siswa dilarang melakukan perjudian. Yang ke-14, pasal 14, siswa dilarang melompat pagar atau pembatas lingkungan madrasah. Pasal 15, siswa dilarang duduk di meja. Pasal 16, siswa dilarang merusak fasilitas madrasah. Yang kedua, siswa dilarang menggunakan fasilitas madrasah tanpa izin. Untuk pasal 17, yang pertama, siswa dilarang membeli atau makan dan minum di kantin pada saat jam pelajaran tanpa izin. Yang kedua, siswa dilarang makan minum pada saat jam pelajaran tanpa izin. Pasal 18, yang pertama, siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, siswa dilarang merusak tanaman di lingkungan madrasah. Bab yang ketiga, sanksi-sanksi. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan poin pelanggaran yang berlaku. Bab 4, penutup, pasal 1, hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pihak yang berwenang. Pasal 2, tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Untuk tata tertib ini untuk tahun pelajaran 2021-2022 ditetapkan pada tanggal 12 Juli
tahun 2021. Baik, anak-anak sekalian, demikian untuk materi tata tertib MTs Negeri 3 Cilacap. Terus kami sampaikan, semoga bisa diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga anak-anak sekalian bisa mentaati apa yang menjadi aturan di madrasah kita. Semoga anak-anakku sekalian akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.